Sebelum memulai proses kerja, gunakanlah APD atau alat pelindung diri terlebih dahulu supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, APD yang kita gunakan pada kali ini, yang pertama adalah masker dan yang kedua adalah jas laboratorium. APD yang kita gunakan pastikan bersih dan steril. Lalu apa sih fungsi masker dan jas laboratorium? Nah, fungsi masker yaitu untuk mengantisipasi agar laboran tidak menghirup gas berbahaya atau partikel yang tidak terlihat yang dapat berdampak buruk bagi laboran. Sedangkan jas laboratorium berfungsi untuk memberikan penghalang bagi tubuh dan lengan agar kita terhindar dari resiko kontak dengan zat berbahaya atau mikroorganisme yang ada di laboratorium. Setelah menggunakan masker dan jas laboratorium, gunakanlah sandal laboratorium. Lalu, apa sih fungsi sandal laboratorium? Fungsi dari sandal laboratorium yaitu agar kaki kita terlindungi pada saat bekerja, terutama apabila terjadi tumpahan zat-zat yang berbahaya. Ada yang penting juga nih, yaitu jangan lupa gunakan handscoon. Lalu, kenapa kita harus menggunakan handscoon juga? Nah, handscoon ini bertujuan untuk melindungi tangan laboran dari pekerjaan yang berhubungan dengan zat-zat berbahaya atau mikroorganisme yang infeksius di dalam sebuah laboratorium. Berikut adalah gambar penggunaan handscoon. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi bahwa APD yang digunakan ini merupakan APD minimal dalam memasuki laboratorium. Laboratorium parasitologi dapat berfungsi dengan efektif dan efisien apabila memperhatikan hal-hal terkait persyaratan minimal sebagai berikut. Yang pertama, jenis dan jumlah peralatan, serta bahan habis pakai berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai yang dinyatakan dalam rasio antara alat dengan kebutuhan. Kedua, bentuk desain laboratorium harus memperhatikan aspek keselamatan atau keamanan. Ketiga, laboratorium harus aman dengan keadaan ruang harus memadai. Yang terakhir, adanya prosedur operasional standar atau SOP atau instruksi kerja. Prosedur standar operasional bersifat mengikat bagi semua pengguna laboratorium. Jenis SOP atau instruksi kerja yang perlu adalah A. Pedoman pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. B. Prosedur tetap pelaksanaan pemeriksaan. C. Keamanan dan keselamatan kerja. D. Penggunaan alat laboratorium yang menggunakan arus listrik atau alat pecah belah tidak memerlukan SOP. E. Pemeliharaan alat. F. Pengadaan alat dan bahan. G. Penyimpanan alat dan bahan. H. Adanya sistem pelaporan dan pencatatan hasil. Faktor yang diperhatikan dalam laboratorium parasitologi. Poin A. Faktor fisik yang meliputi: pertama, gedung bersifat permanen. Kedua, memiliki ventilasi serta terdapat AC dalam ruangan. Yang ketiga, memiliki penerangan yang cukup. Poin B. Faktor agronomi atau kenyamanan, yaitu meliputi: pertama, perabotan digunakan terbuat dari bahan yang kuat. Yang kedua, tersedianya buku referensi penunjang praktik. Yang ketiga, terdapat jarak antara meja kerja, lemari, dan alat sehingga dapat mudah dibersihkan. Yang keempat, luas ruangan harus sebanding dengan banyaknya tenaga laboran dan pasien yang masuk. Yang kelima, penerangan laboratorium harus cukup. Yang keenam, tersedianya bak cuci tangan dan prosedur cuci tangan yang baik dan benar. Poin C. Keamanan dan keselamatan. Alat pemadam kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran guna memadamkan api harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan dapat diketahui oleh semua pengelola laboratorium. D. Fasilitas air dan listrik. 1. Tersedianya aliran listrik dengan kapasitas yang memadai. 2. Tersedianya fasilitas air dengan kualitas air yang memadai sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Persediaan alat dan bahan.
Yang pertama, tersedianya beberapa alat kerja di laboratorium parasitologi yang terstandarisasi dan tersimpan rapi. Salah satunya yaitu mikroskop. Yang kedua, tersedianya beberapa bahan kerja di laboratorium parasitologi yang sesuai persyaratan dan tersimpan rapi. Poin E. Tempat sampah limbah. Tempat sampah limbah terdiri dari 3, yaitu tempat sampah berwarna merah, berwarna kuning, dan berwarna hijau. Tempat sampah medis berwarna merah diperuntukkan bagi limbah radioaktif. Tempat sampah medis berwarna kuning diperuntukkan bagi limbah infeksius dan patologi. Dan tempat sampah berwarna hijau diperuntukkan untuk limbah organik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum.